Shalom semua, gimana kabarnya? Wow, keren ya. Saudara, Tuhan itu mencintai kita tanpa batas. Kalau Tuhan udah mencintai seseorang, maka saudara, kemanapun orang itu mau kabur saudara, akan dikejar terus. Itu Tuhan. Itu hebatnya Tuhan ya. Makanya saudara, kita harus punya sikap hati yang menyambut cinta Tuhan itu. Ini penting. Karena berbicara tentang kehidupan kita bukan saat di dunia ini tapi akan datang. Saudara, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara hidup. Ya, bukan perkara-perkara hanya dunia dunia ini aja yang singkat, tapi perkara hidup yang Tuhan kasih buat kita. Betul-betul kita bisa menikmati Dia sepenuhnya Bapak Ibu. Ada wadah persekutuan yang Tuhan kasih buat kita untuk kita saling menasehati, untuk kita saling menegur, itu luar biasa. Ya, Jumat kemarin kita ada persekutuan teens dan youth, saya lihat Tuhan berdemonstrasi begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya, bagaimana karunia-karunia roh diaktifkan, dikobarkan sehingga bukan hanya hal lahiriah yang kelihatan, tapi hal dalamnya yang kelihatan Bapak Ibu. Ya, kalau hal lahiriah kita pikirkan kita sehat. Betul gak? Saudara sehat gak? Gak sakit kan? Tapi coba saudara sering dengar kesaksian begini. Seseorang bawa mamanya berobat ke Pineng kek, kemana kek misalnya saudara. Ternyata saudara yang dioperasi bukan mamanya, anaknya. Pernah dengar gitu? Kenapa? Karena anaknya berpikir sehat kok. Tapi waktu dia dicek, ternyata sudah penyempitan jantung. Teman kami sehat-sehat seger saudara. Tiba-tiba dia mengalami sakit dada. Ya kayak biasa aja. Kemarin saya dengar, sudah pasang ring Pak. Bukan perokok, dia hamba Tuhan, dia gembala, tapi bisa kok kan sehat. Saudara itu baru perkara lahiriah, tapi perkara dalam. Saudara, kita tahu gak sih dalam diri kita nih, ada siapa dalam diri kita? Ayo, saudara tahu? Ada siapa dalam diri kita? Siapa yang ngomong tadi? Oh ya, Yesus. Benar? Yakin? Wah. Di persekutuan kemarin, siapa yang terima Tuhan Yesus? Angkat tangan dong, aku. Ya salah satunya. Emi berkata dalam menyaksikan, saya orangnya ya seperti inilah. Saya kalau belum dekat sama orang, saya nggak bisa ngobrol. Umum kan? Kalau dulu kita ada training namanya untuk melihat karakter kita, ada namanya stabil. Terus apa? Bukan introvert, say. Intim. Stabil, intim, cermat, dominan. DISC ya. Oh saya orangnya dominan. Dengan kriterianya demikian. Oh saya orangnya intim. Saudara, kalau saya isi itu terus saudara, saya kejebak dengan saya orang yang stabil. Tahu orang stabil? Orang stabil itu kan dia diam. Kalau orang dominan itu pengambil keputusan. Wah ini cocok jadi leader. Saudara, itu kita baru lihat hal jiwanya. Hal luarnya. Kalau orang sudah dalam cinta, kita tidak tahu kapan kita diam, kita tidak tahu kapan kita ngomong. Itu orang dalam cinta. Luar biasa kan ini? Dapat anugerah yang luar biasa. Saya bilang belum ada Yesus dalam dirimu. Untung dia gak tersinggung Jan. Ya pulang aja deh. Belum ada Yesus. Saya dari udah Kristen kok. Namanya mama udah serahkan kepada Tuhan. Belum, gak jaminan. Gak jaminan. Di ruangan ini, orang yang paling sulit kalau dibilang gak ada Yesus adalah saya. Harusnya. Kenapa? Karena saya punya background teologi 5 tahun. Saya background pengembalaan puluhan tahun. Membaptis orang sudah dari data sudah hampir 1.000 orang. Paling sulit.
Tapi 7 tahun lalu ketika saya dinyatakan gak ada Yesus dalam diri saya, bagi saya itu anugerah terbesar yang saya terima dari Tuhan. Betul? Wah, itu anugerah yang terbesar. Saya cuma tanya, kenapa? Kok gak ada Yesus dalam diri saya? Bukankah saya pelayanan seperti ini? Kan lahiri alasannya. Teman saya bilang gini, karunia penglihatan yang Tuhan kasih buat dia. Karena hatimu punya hati yang baik. Itu yang menutup Yesus gak bisa masuk. Saingan Yesus terbesar itu saudara, kalau kita jadi orang baik. Oh kalau gitu jadi orang jahat Pak, gak ada urusannya. Jahat dan baik, karena itu dari buah pengetahuan baik dan jahat. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang sama teman saya, yang notabene bukan sekolah Alkitab, ya bukan pendeta juga, bimbing saya untuk terima Yesus. 7 tahun yang lalu, bagi saya terima kasih Tuhan. Saya diingatkan belum ada Yesus dalam diri saya. Saudara yang sudah pernah undang Yesus. Teman yang punya karunia lihat, sudah ada Yesus dalam dirimu. Yes, tapi pertanyaannya, apakah Yesusnya aktif? Ya, tadi saya bilang yang belum punya Yesus. Ini yang udah punya Yesus, apa Yesusnya aktif? Kalau Yesusnya aktif saudara, percayalah hidup kita tidak seperti ini. Tidak seperti ini, beda. Makanya orang berpikir saya dari kecil Kristen, saya rajin ke gereja, bahkan saya sudah pelayanan, pasti ada Yesus dalam diri saya. Belum tentu. Teman kami seorang pendeta, dia adalah dosen sekolah teologi ya, pengajar homiletik. Homiletik ilmu berkhotbah. Jadi berkhotbah itu ada ilmunya. Ya, betul tadi kita lihat anak-anak Ben, bisa lihat anak kamu Ben? Berani ngomong? Gantian mau ngomong? Hah? Bapaknya bisa gemeter. Kok anaknya gak gemeter? Di depan kita kan? Betul gak? Kenapa? Dia masih polos. Tuhan mau hidup kita seperti anak-anak. Dia polos, dia gak ada takutnya. Om tante, ya. Berdiri ya. Dia kan gitu. Dia nanya, Mi, nanti ngomongnya apa? Kan enggak. Dia masih polos. Anak ini rusak, siapa yang salah? Papa mama yang salah. Yang bikin anak rusak kita sendiri. Khususnya kita yang manjain anak kita. Makanya mereka rusak. Mereka tidak ketemu Tuhan. Ya. Jadi yuk kita cek. Tuhan yang mana di hati saya saat ini? Tuhan yang mana? Jangan-jangan bukan Tuhan Yesus di hati kita. Ada banyak Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Yang iblis tebarkan dalam kehidupan kita, saudara. Karena iblis itu seperti bisa menyamar seperti malaikat terang. Malaikat terang loh. Coba, gimana kita tahu? Iblis enggak memunculkan dirinya, wah serem, kayak film-film horor, saudara. Enggak. Betul enggak? Kalau itu kita tahu, saudara. Enggak, dia seperti malaikat terang. Kita bilang, ini malaikat terang Pak, buktinya hasilnya begini. Nah, kalau hidup kita berdasarkan hasil, kita ketipu. Keluarnya begini loh Pak, setan malaikat terang. Saudara, dia menyamar, kita bilang ini dari Tuhan, belum tentu. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita cek masing-masing. Lagu terakhir tadi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kenapa? Ini perkara hidup kita. Kalau hari ini kita buka hati Tuhan, terobos hati kita saudara. Hanya yang boleh di hati kita satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada siapapun dan apapun di hatimu dan di hatiku. Tapi kita cek sama-sama yuk, ada enggak? Filipi pasal yang ketiga, coba kita lihat ayat ini. Ini hidangan yang lezat yang Tuhan kasih buat setiap kita. Bagi orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan berkata, wow, terima kasih Tuhan Yesus. Filipi pasal yang ketiga, kita mulai baca ayat 18. Sudah ketemu semua? Ya boleh lihat di depan, sama-sama yuk. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai
seteru salib Kristus. Seteru itu lawan, musuh. Ini bukan berbicara buat orang di luar Kristen, bukan. Ini berbicara kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Mereka bukan sekutunya Yesus, tapi mereka seteru. Seteru kan lawan. Berseteru terus. Seteru dengan apa? Salib Kristus. Makanya kekristenan diobok-obok oleh setan saat ini saudara. Ya jemaat di Nina bobokkan saudara. Untuk apa? Tidak hidup dalam kebenaran. Kita rajin ke gereja, wah bahkan berkat melimpah-limpah, ngikutin saudara. Tapi hidup kita sendiri, kok hidup sih gini-gini aja sih? Kok tidak ada terobosan dari dalam? Yesus itu selalu melakukannya dari dalam, inside out. Itu Tuhan. Kalau dunia dari luar ke dalam. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu selalu dari dalam. Tuhan bilang kepada perempuan Samaria itulah, dari dalam hatimu akan apa? Memancar. Apa yang memancar apa? Aliran air hidup sampai kekekalan nanti. Itu yang Tuhan mau. Dari dalam hatiku memancar. Tanpa kita perlu ngomong, tanpa perlu kita saksikan. Orang kalau ketemu kita orang bilang, ini orang beda. Kenapa? Karena Yesus dalam diri orang ini yang membuat dia beda dengan dunia. Paulus di sini sampai menangis Bapak Ibu. Kenapa? Sesek hatinya jemaat di kota Filipi. Kenapa? Banyak dari antara kalian jadi seteru salib Kristus. Maka kan ada ayat yang bilang kan, orang nanti akhir zaman akan mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang mengenakan telinga. Kalau saudara di sini enak nggak? Vin, enak nggak di sini? Enak nggak? Hah? Nggak enak Pedes Enak nggak Stefanus? Hah? Enak nggak enak? Gak apa-apa. Wah nggak enak kok banyak, nggak masuk otak. Saya beritahukan apapun jangan masuk otak, nanti kena kanker otak. Di sini masuk hatimu, karena Yesus tidak ada urusan yang lain. Yesus urusan dengan hatimu dan hatiku. Seteru salib Kristus. Tuhan mau kita jadi sekutu dengan Dia. Makanya Tuhan kasih wadah kita namanya persekutuan. Lebih enak persekutuan apa komsel? Lebih enak komsel. Lebih enak persekutuan apa pemuridan? Lebih enak pemuridan, discipleship lebih enak. Justru pulang juga minggu depan tetap datang. Betul enggak? Di persekutuan dinyatakan enggak ada Yesus. Apa-apaan itu? Saudara enggak nangkep. Justru ini hidup kita. Yang saya saksikan minggu yang lalu ketemu seseorang yang sudah di ruang ICU tidak sadar. Tapi di dalam rohnya kami bimbing dia terima Yesus dan dia mengalami kelepasan. Dia menyatu dengan Yesus. Bagi saya, wow. Kenapa? Ini hidup kekal. Ya, seteru. Kita nggak sadar kita seteru salib Kristus, kita nggak sadar. Oke, ayat 19 kita lanjut. Ayat 19-nya ya. Kenapa jemaat Filipi ini menjadi seteru salib Kristus? Kenapa orang itu udah rajin ke gereja, udah pelayanan, dia menjadi seteru salib Kristus? Ini jawabannya ayat 19. Sama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah parut mereka. Jadi Tuhan mereka Tuhan Yesus enggak? Bukan. Tuhan mereka perut mereka. Coba lihat perutnya. Gimana beragama perutnya? Hah? Lumayan. Lumayan membesar atau lumayan mengecil? Ayo. Tapi orang dunia bilang, Pak, kan itu bukti diberkati, Pak.
Itu yang jadi seteru. Lo dibukti diberkati, lo kalau banyak penyakit. Kenapa dokter melarang obesitas? Ayo. Kalau ketemu orang yang obesitas, dia berkata, saya cinta Tuhan Pak, saya mengasihi Tuhan Pak. Bilang, bohong. Karena Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu yang hidup kudus. Buat kekasih kita, betul gak? Tapi apa? Masalah perut. Ayo. Terjemahan lain berbicara, hawa nafsu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan hawa nafsu. Minggu kemarin saya singgung ada seorang pengkhotbah muda, wanita, saudara, anak pendeta. Dengar kemarin minggu saya? Dia bilang apa? Papanya ngajarin dia, carilah calon suami dengan syarat 4 tah. Ingat tah pertama apa? Oh ingat ya, takut akan Tuhan. Keren men. Masih bisa diterima enggak? Hah? Edi, terima enggak calon menantu? Takut akan Tuhan yang pertama. Terima enggak? Terima, takut akan Tuhan. Nih Pak masih modal dasar. Kalau dia takut akan setan lebih repot. Nanti anak saya, dia mau kencing, temenin dong, takut setan. Tah yang pertama. Tah yang kedua, ingat? Apa? Ingat gak Vi? Tanggung jawab, masih oke? Seseni masih oke? Ini ada 2 calonnya di sini. Kok bisa datang ya kalian dengar khotbah hari ini ya? Hebat lo bro. Tayang kedua, tanggung jawab masih oke. Tapi masuk tayang ketiga, tajir. Masih oke nggak? Nggak berani jawab. Lausat Tiska. Syarat T yang ketiga, tajir, calon menantu. Masuk nggak? Hah? Nggak pernah dipikirin, keren. Dia bilang gini, ya nggak perlu seperti Ronaldo. Tahu? Ronaldo, pemain termahal yang ada di Piala Dunia saat ini kan, dia kan yang termahal kan. Mewakili Portugal. Nggak perlu deh. Tapi kan beli lipstik dia bilang, kan mahal. Mau perawatan kulit di RH mahal. SK2, SK3. Kok tahu Pak Pendeta? Ya tahulah dikit-dikit lah. Perawatannya mahal kan Grace? Halo? Perawatan ke salon itu sekali masuk 2,5 juta. Kalau dia nggak tajir, gimana gue hidup? Lihat. Tah yang ketiga. Tah keempat apa kemarin? Tampan. Iya dong perlu tampan. Nanti kalau ke gereja, wih keren banget ya cowoknya. Waduh ganteng amat ya. Lihat. Bukan, ini saya cuma ngikutin aja. Netizen saudara tahu? Apa jawaban di bawah netizen? Kurang tah, tambah lagi 2 tah, jadi 6 tah. Tah yang kelima, tahu diri. Karena apa? Karena pengkhotbahnya badannya gede. Kayaknya lagi di IG kan muncul deh. Karena lagi betul-betul apa namanya itu? Lagi viral. Tahu diri. Gila enggak? Itulah netizen. Makanya saudara, kalau kita Tuhannya bukan Tuhan Yesus, saudara enggak kuat ketika netizen ngomong begitu. Bundir. Ya, tayang ke-6. Ini netizen yang nambahin. Kalau tayang ketiga tadi tahu diri, tayang ke-6 tambun. Tahu tambun? Kejam banget ya netizen ya. Makanya artis-artis Korea kenapa bunuh diri? Karena Tuhan mereka kepopuleran, Tuhan mereka apa penerimaan, wow, followernya banyak. Bangga kan? Tapi ketika ada satu follower aja yang kritik mereka, yang mengecam mereka, mereka bisa bunuh diri.
Makanya di Korea itu ada satu jembatan, namanya jembatan bunuh diri. Itu di Korea. Di ibu kotanya itu loh. Kalau saudara pernah ke Korea, saya akan lihat banyak jembatan-jembatan penghubung. Salah satu jembatan itu sebenarnya jembatan bunuh diri. Kenapa? Mereka nggak kuat. Karena Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kita cuma mikir perut. Habis ibadah makan di mana ya? Nanti malam makan di mana ya? Orang cuma mikir perut, dimanapun makanan itu viral dia kejar. Padahal saudara, makanan cuma sebatas masuk lidah aja. Sampai di sini juga gak berasa. Tapi kita gak sadar. Saya gak bahas soal makannya. Tapi saya bahas soal hawa nafsunya kita. Makanya kenapa ada obesitas. Iya. Saya ketemu dengan seseorang, dia bilang, Pak saya gak tahan kalau berdiri terlalu lama Pak. Saya duduk ya Pak. Baru ngobrol belum 1 menit. Kenapa? Karena badannya gede, kakinya kecil. Itu kayak fondasi rumah yang cuman ya gali setengah meter, oke, nggak pakai batu gunung gitu, nggak pakai batu ini, batu kali yang kuat fondasinya, bangun rumah 3 lantai, yang nggak kuat. Saudaranya bilang, Pak, makannya Pak. Kalau udah ketemu samcan, sikat semua. Semua yang kaki 4 disikat. Meja dan kursinya kalau bisa disikat, disikat juga. Saya bilang saya bersyukur ketika Tuhan screening kesehatan saya, yang saya berpikir saya sehat. Dengan konteks pradiabetes. Bagi saya, wah keren. Keren. Saya sudah jaga pola makan saya, pola hidup saya, saudara. Olahraga saya bagus. Saya kalau keliling ini grounding, gak pernah pakai sepatu. Betul-betul buka lepas. Gula saya gak pernah sentuh lagi udah puluhan tahun. Istri masak udah super sehat lah bagi saya. Ya MSG gak pakai, gula gak pakai. Bahkan sekarang kaldu jamur pun gak pakai. Betul-betul dari sari aja. Karena semuanya MSG kan. Tapi ketika Tuhan screening saya, kamu pradiabetes, bagi saya keren. Saya ngobrol sama Victor, dokter di tempat kita. Saya ngobrol sama dokter nutrisi. Saudara, kalau sama Victor gratis. Kalau sama ini 1 jamnya mahal bayarnya. Tapi dia bilang gini, Bapak udah jaga pola makan, udah bagus. Terus lanjutin ya, semuanya bagus Pak. Bapak satu yang belum lakukan, Bapak mesti bakar otot lewat fitness. 2 orang ini sama ngomong gitu. Saya bilang oke. Yang saya tidak suka lakukan itu. Yang saya tidak mau lakukan itu. Tapi apa? Untuk saya mempersembahkan tubuh yang sehat buat Tuhan kekasih saya. Saya mau. Ya. Saudara harus berani invest untuk kesehatanmu. Kenapa? Karena ini penting buat kita persembahkan buat kekasih kita itu. Tapi bukan isi perut terus. Makanya penyakit muncul apa? Kan pola hidup. Betul gak? Loh, kita dilahirkan sehat, baik-baik kok. Kok bisa ada namanya kolesterol, kok bisa ada namanya darah tinggi, kok bisa ada namanya diabetes. Itu kan dari pola hidup. Dan diabetes sekarang saudara, perhatikan ya. Tidak mengenal usia. Zaman anak-anak kami masih sekolah, kami ya banyak jemput ya, karena yang antarnya beragama. Ya Grace, ingat Grace? Okay. Tapi ada satu anak yang sering ikut ikut pulang ya Om, karena dia tinggal di Duta juga. Saudara, anak itu waktu itu anak-anak kami masih kelas 5 SD. Anak ini setiap hari harus bawa insulin untuk dia suntik di tubuhnya. 5 usia berapa? 10 tahun paling-paling, kelas 5. Kenapa? Apakah anak ini salah? Bukan salah anak ini. Orang tuanya yang salah. Yang harus bertobat tuh orang tuanya. Gak mau masakin buat anak, terus pesen-pesen, udah. Anak-anak kami yang pergi ke Pamulang, mereka jam 11 berangkat ke Pamulang. Buka toko jam 12, tutup toko jam 8 malam.
Sampai di rumah itu bisa 9:30 malam. Kadang-kadang kan baru tutup dan ada lagi yang datang dan sebagainya. Dan tergantung jalan kan. Ya, saya bilang, kamu harus masaknya bukan hanya buat makan pagi ini, tapi masak lagi untuk mereka bawa bekal untuk makan di sana. Karena saya nggak mau mereka pulang baru makan 9:30. Oh Pak nggak apa-apa Pak masih muda. Enggak. Semua harus dimulai dari apa? Cinta. Itu penting. Mereka bisa belanja kok. Ruko tempat kami buka toko sepeda itu ramai dengan makanan. Full ruko itu ramai tempat. Belum lagi yang kaki lima di depannya banyak banget. Mau apapun ada. Tapi saya bilang enggak. Kecuali kamu enggak sempat sama sekali, betul-betul kita sibuk atau kita lagi keluar kota, ya mama enggak bisa masak. Oke, sekali-kali aja. Ini penting. Ini Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau hidup kita cuma ngurus hal-hal duniawi aja, saudara dengar, tidak perlu kenal Yesus pun saudara orang bisa. Betul gak? Bahkan mereka jauh lebih sukses dari kita. Tapi kita akan beda, spesial, dikasih karunia oleh Tuhan, saudara. Berarti hidup kita bukan hanya urusan perkara lahiriah. Di dunia ini aja bukan. Cita-cita lah, tujuan lah, inilah, visi lah dan sebagainya. Cuman tuh di dunia bukan. Itu pertanyaannya. Nanti saya mati, saya ketemu siapa? Coba kita cek Tuhan kita siapa atau apa. Masing-masing aja. Oh ini kan perut. Ada Tuhan orang apa? Hobinya. Yang hobi bola. Waduh nih ditunggu-tunggu nih Piala Dunia. Ya 4 tahun sekali. Jam 2 pun diladenin. Ya jam 2 paginya kita, dia jam 2 siangnya Amerika. Kan Meksiko, Amerika, Kanada. 3 tempat itu kan. Dia yang penangnya, dia yang dapat pialanya, kita yang capek. Kerja nggak konsentrasi, ya jam 2 pagi nonton selesai jam 4, ya habis itu bisa tidur. Habis itu kalau nggak bisa tidur, betul kan? Mau sekolah ngantuk, mau kuliah ngantuk, mau kerja ngantuk. Tapi apa? Karena Tuhanmu hobi. Banyak. Yang lebih mengerikan sekarang saudara, ya saya bilang orang yang paling berbahaya itu pendeta atau hamba Tuhan. Paling berbahaya. Karena apa? Kan rohani. Tapi disitulah justru setan menipunya. Ngeri. Kemarin saya lihat satu video sebuah KKR di sebuah gereja yang mega church, yang gede sekali saudara. Ini hamba Tuhan yang diundang punya karunia kesembuhan yang luar biasa. Bagi saya itu kan karunia dari Tuhan. Tapi yang mengerikan dari video itu ketika dia altar call. Saudara, biasa orang altar call kan datang biasa aja gini aja kan ya. Oh enggak. Ternyata masing-masing, oh ini pas loh. Oh lo pas sih bro. Yang datang bawa botol aqua. Buat apa? Buat ditumpangin tangan sama pendetanya. Buat apa? Bawa pulang, mamamu sakit kasih. Lihat. Ini namanya Tuhannya bukan Tuhan Yesus, Tuhan transaksional. Kita sama Tuhan seperti itu. Ini bukan Tuhan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang tidak transaksional. Dia mati buat kita waktu kita masih berdosa. Dia gak tuntut apapun. Gua udah mati buat lu bro. Mana balas budimu? Dengan apa kan ku balas kasihmu? Dengan apa? Gak bisa. Selain kita menyerahkan hidup kita untuk mati. Tadi pagi mereka ketika latihan lagi saya bilang, ini ketinggian. Saya nggak ngerti musik, tapi saya peka dengan musik. Ini ketinggian, abis suara kamu. Ya, lagunya apa? Tadi, Grace, apa? Bejanamu kan? Gimana refnya?
Gimana? Mengirim. Saya mau cerita, ini penting. Penting sekali. Saya telepon seorang senior pencipta lagu rohani tahun 80-an, 90-an. Kalau saya sebut lagunya, pasti kalian ingat. Saya telepon dia, usia dia sekarang sudah 70-an tahun. Maksudnya saya telepon dia karena ada urusan dengan yayasan. Dia kesaksian di sebuah channel YouTube, lalu saya disuruh hubungi untuk. Saudara, pertama kali dia mengaku sama saya, dia tinggal di Jonggol. Oh gitu ya, ya. Lalu saya bingung, ini bapak atau ibu? Karena soalnya, dapat namanya dari siapa? Aduh, pernah dengar orang ini? Kayak radio rusak. Kau bisa tahu nama saya? Ini cewek apa cowok ya? Cuman karena saya udah lihat channel YouTube-nya di kesaksian, oh saya tahu ini cowok. Lalu saya tanya, Pak, kenapa suaramu begitu Pak? Dia bilang, 2 tahun yang lalu, ada artis-artis rohani mau minta lagu saya, tapi mau minta oktavnya tinggi. Salah satu disebut yang pernah kita undang juga artisnya, dulu. Sekarang kita udah banyak artis. Iya dong, Kiel kan artis juga. Ya si Akeng. Oh, belum tahu aja, coba aja kalau tadi suruh dia ngomong, wah seru ya. Ya anak masih polos. Ya pendeta. Kenapa? Ya karena ada yang minta mau lagunya tinggi. Ikutin kan sebagai pencipta saudara. Pita suaranya rusak. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang salah? Gue gak berani jawab. Siapa yang salah Bro Gama? Bagus kalau sadar. Tapi kita yang jahatnya, Tuhan yang salah seringkali kita tuduh. Ya, kita gak pernah, saya yang salah, gak ada. Kalau kita selalu bilang, saya yang salah. Waduh, ini yang Tuhan senang. Karena apapun yang kita lakukan salah kok. Dia sang kebenaran. Kalau Tuhan bilang, akulah kebenaran, di luar dia salah. Ih, gitu ya Pak. Iya, saya disuruh operasi pita suara saya. Makanya orang yang paling berbahaya itu adalah pendeta. Wah, dia doain orang, wah bernubuat. Gak usah gitu kali. Udah non-stop loh. Kelihatannya hebat ya. Coba lihat nanti. Ya. Paulus di bagian lain berkata, aku sedih melihat kamu. Kenapa? Karena ada orang yang datang membawa Kristus yang lain kamu terima. Kristus murahan, Kristus transaksional. Kristus yang bisa barter lewat doa kita. Kristus yang bisa barter lewat puasa kita. Kan bohong semua. Pelayanan kita bisa jadi Tuhan. Teman-teman yang pelayanan, engkau cuman hadir di ibadah waktu engkau pelayanan. Itu menunjukkan pelayananmu adalah Tuhan. Kau tidak punya dasar cinta mengasihi Tuhan. Saya tidak berbicara tentang kehadiran ibadah atau tidak, tapi sikap hati. Ya. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju perkara duniawi, perkara duniawi. Saya belum bahas duit lagi. Di Lukas pasal 16 itu jelas kamu tidak bisa punya 2 tuan. Aku dan mamon tidak jujur. Kalau FI hanya uang. Itu nanti. Karena itu perlu kita obok-obok supaya apa? Setan duitnya itu keluar dari diri kita saudara. Kalau ada Yesus dalam diri kita, dialah pialaku, dialah warisanku. Beda hidup kita. Ngeri kan? Kita cuma perkara duniawi. Hanya kita ditanya, kamu mati ketemu siapa? Kita gak bisa jawab. Kita hanya urusan duniawi kok, makan, minum, yang saya khotbah tentang kafir. Makan, minum, pakai, itu yang kamu cari kok. Makan enak, minum enak.
Kemarin saya fotoin istri saya, ya samping toko, kan Indomaret gede kan. Krek, saya fotoin dia. Kenapa? Lagi dipersiapkan Point Cafe. Indomaret kan ada kopinya kan. Alfamart ada, Family Mart juga ada. Lihat minuman itu menjamur semua. Orang senang, apalagi lagi panas begini. Karena kita nggak pernah memikirkan kehidupan kita, aku mau persembahkan buat kekasihku. Istri-istri saya mau tanya, mau nggak suami kau dapat calon suami yang sakit-sakitan? Mau? Mau Dewi? Yang cowok-cowok mau dapat calon istri yang sakit-sakitan? Makannya sembarangan, semua disikat. Itu bukan cinta. Orang yang seperti ini kalau nggak ketemu Tuhan susah. Kemuliaan mereka, Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini banyak anak-anak teens. Siapa? Samuel ya? Samuel kan nama kamu? Samuel cita-citanya apa Samuel? Apa? Insinyur sipil. Keren men, di sini banyak insinyur sih Samuel. Tuh sana yang kacamata sana insinyur. Mana istri lu mana? Wah ini nih, ini banyak nih, ada Ko Evan, Ednan, Gabriel. Nah, itu tuh sederet tuh keluarga insinyur. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak terjadi, jangan garuk-garuk kepala. Kalau nggak terjadi, aduh. Zaman-zamannya kita dulu, ya nggak terlalu banyak fakultas yang nggak beragama ya. Betul gak? Zaman sekarang kan banyak banget. Tapi sudah tahu berita terbaru, Cina menutup 90 jurusan. Salah satu jurusan yang ditutup manajemen bisnis, The Cafe. Karena apa? Karena mereka udah lihat AI sudah mengalahkan ini semua. Mereka yang lulus kuliah nggak bisa berbuat apa-apa, hanya diajarin teori dari buku. Tapi banyak kita menanamkan anak-anak kita apa? Tuhannya prestasi. Kita dengar kesaksian Naomi sekarang ya. Jumat kemarin baru Tuhan bongkar. Silakan Naomi. Singkat, jelas, padat. Ya sini. Bedakan kesaksian sama khotbah. Ya. Oke, jadi kemarin saat hari Jumat yang lalu, itu tuh perkenalkan dulu ya, saya Naomi, saya dari Teens. Ya jadi kemarin pas lagi persekutuan di hari Jumat di rumah Om Abed, saya dikasih penglihatan sama Tante Ruth, saya tuh sebagai pohon yang ditumbuhi jamur. Karena saya itu menganggap di kehidupan saya, Tuhan saya itu sebenarnya Tuhan Yesus kan harusnya. Tapi saya mempunyai fokus yang lain, yaitu di prestasi. Saya tuh benar-benar seambisius itu untuk mendapatkan hal-hal yang aku mau. Contoh aku kalau misalnya di sekolah aku benar-benar tekun setekun-tekunnya. Sebenarnya itu gak salah, tapi aku menjadikan hal itu sebagai Tuhan aku. Itu kan salah banget ya, harusnya kita tuh Tuhannya satu aja. Nah, karena udah sering banget ditegur tapi gak sadar-sadar. Pas di hari Jumatnya tuh ditegur sama Tante Ruth kan, sama Om Abed, sama teman-teman teens dan youth yang lain. Aku dibilang kalau Tuhan aku tuh ada dua, Tuhan Yesus dan Tuhan prestasi. Di situ tuh bener-bener aku langsung nancep di hati karena kayak aku ngerasa wah iya benar karena aku mempunyai dua Tuhan, aku udah gak sama kayak aku yang dulu. Aku kehilangan jati diri aku yang asli yang Tuhan ciptain. Bahaya banget kan kalau kayak gini. Nanti setelah aku meninggal, nanti Tuhan gak kenal aku siapa, itu kan bahaya banget. Itu aja sih yang mau aku ceritain ke Bapak, Ibu, dan jemaat di DC yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Naomi. Ya, saya kenal Naomi dulu, saudara kecil, imut-imut, saudara. Dan dia cuma bilang gini, Om Abed saya dapat ini. Oke Naomi sampaikan, tak, tepat.
Oh my bad, saya dapat gini. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini saudara, ketemu saya kabur. Kenapa? Dia punya ambisi untuk prestasi. Dan Tuhan kasih lagi. Dia baru lulus SMP, dia juara umum 2 di sekolahnya. Dia akan masuk SMA nanti yang terfavorit dan dia mau kuliah di UI. Salah nggak? Tidak salah. Motornya bukan Tuhan Yesus. Itu yang salah. Motornya saya bilang Tuhan prestasi. Kena langsung deh saudara. Habis itu langsung karunianya berkorban lagi kan. Kalau tadinya ditanya jawabannya kayak ChatGPT. Udah pakai pemikiran sendiri. Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tapi apa? Tuhan prestasi. Cek di hati kita masing-masing. Siapa di hati saya ini? Jangan-jangan mamon yang tidak jujur jadi Tuhan saya. Jangan-jangan pelayanan saya jadi Tuhan saya. Pekerjaan saya jadi Tuhan saya. Hobi saya jadi Tuhan saya. Hawa nafsu saya jadi Tuhan saya. Istri saya jadi Tuhan saya bisa. Suami saya jadi Tuhan saya bisa. Anak saya jadi Tuhan saya bisa. Kemarin saya ketemu dengan seseorang yang anaknya jadi Tuhannya. Dan dia bilang sekarang, saya nggak tahu kabar anak saya di mana sekarang. Hancur. Pernikahan pertamanya hancur, punya anak cerai berai semua. Menikah yang kedua, ditinggalin lagi, hancur lagi. Anak yang dimanja, anak yang disayang, anak yang dibela habis-habis oleh orang tuanya. Kalau anak ini ribut sama temannya, mamanya yang tampil. Ya, hancur. Kenapa? Karena saya bilang Tuhanmu anakmu. Ingat orang tua, anak kita milik Yesus. Jangan bangga dengan mereka. Bangga dengan Yesus, cuma itu aja. Kita terlalu bangga dengan anak kita. Kalau dia di wisuda bisa perlu 1 RT. Nanti saya keluarin surat RT 23. Wajib hadir. Emi baru selesai. Ya udah. So what, mau apa? Tapi kita bangga kan? Banyak kita menjadikan sekolah itu Tuhan kita. Rasanya. Wah. Ingat saudara. Kita nggak terima kalau anak kita nggak kuliah saat ini. Untuk saat ini anak kita nggak kuliah. Oh nggak bisa lah. Siapa bilang? Makanya orang rela jual rumahnya, orang rela jual sawahnya, orang rela saudara. Kenapa? Kebanggaanku, gengsiku, nama baikku ada di keberhasilan anakku. Itu jadi Tuhanmu. Yang muda punya cucu, jangan cucu jadi Tuhanmu. Bro Emmanuel. Kasihan. Makanya anak mama papa sering bentrok sama oma opa kan. Susah. Gak boleh permen pak. Yalah sekali-sekali. Sekali-sekali kalau tiap hari bukan sekali-sekali bro. Tapi itulah kita. Namanya kalau udah jadi Tuhan itu udah segala-galanya. Tuhan itu kan kurios. Kata kurios bahasa Yunani itu dia yang bertanggung jawab atas hidupku sepenuhnya. Dia nyawaku, itulah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia di atasnya. Makanya kalau Yesus jadi Tuhan kita, sudah gak ada yang lain lagi. Dia menguasai hidup saya. Gak ada lagi keinginan, gak ada lagi hawa nafsu, gak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Singkirkan itu semua. Gak ada lagi hobi, gak ada lagi keinginan. Makan, silakan makan. Kalau kita gak makan mati. Tapi jangan mesti cari. Ngerti loh. Dulu keponakan saya satu keluarga tuh, keluarga Lydia. Selalu harus ada kecap. Makan apapun pakai kecap. Kalau bakso, bakmi masih cocok pakai kecap kan? Kalau kue bolu pakai kecap. Saya nggak bisa makan pak tanpa sambal. Itu orang Indonesia. Makanya pergi ke Israel makanannya udah sehat aja, bawa sambal.
menumunin koper, Gap. Bawa mie instan. Padahal di sana telurnya, keren men. Kacang-kacangan, sayurnya seger-seger. Pengekspor terbesar di Eropa kan Israel. Tapi itulah konsep. Sama seperti dulu, saya harus makan tuh nasi. Oh saya baru, itu Tuhanku. Sekarang enggak. Dan makan enggak, wah berapa banyak sekarang kita makan. Apalagi saya kurangin udah karbohidratnya sepertiga doang. Hati-hati. Dia seperti malaikat terang. Yang menyamar, yang menipu kita. Kita lanjutin ayatnya. Padahal Tuhan kasih kita tuh enak saudara. Ayat 20 dicoba lihat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita ini warga kerajaan surga. Di dunia ini kita cuma sementara. Halo? Jangan betah-betah di dunia ini. Ya, jangan betah-betah. Makanya Tuhan bikin kan di dunia kita nggak betah kan. Digoncang terus. Gempa sana, gempa sini, perang sana, perang sini. Ya, emas turun, dolar naik. Dolar turun, emas naik. Cuman gitu-gitu aja dibikin saham. Wah. Supaya apa? Supaya kita tidak tertarik sama dunia ini. Kita cuma tertarik sama pribadi Yesus dalam diri kita. Kenapa? Dia sang hidup kita. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayo, kalau semua kita udah siap, ayo Yesus datang yuk, jangan lama-lama. Doa orang Kristen, Tuhan perang berhenti Tuhan. Biar Amerika bertobat, tidak perangin Irak. Dia berhenti nggak datang-datang dong Tuhan. Padahal tanda-tanda sebelum kedatangannya harus ada perang, betul kan? Kembali ke perut tadi saudara tahu? Sudah diingatkan akhir zaman, orang akan kembali seperti zaman Nuh. Kawin mengawin dan makan pesta. Balik ke sana. Makanya tiba-tiba air bah datang. Hanya yang nurut aja 8 orang diselamatkan. Tapi yang bandel, yang bilang kakek gila, bangun perahu di hari begini, di atas gunung lagi itu kakek gila. Itu Nuh itu kakek gila kan. Sama anak-anak menantunya orang gila semua kan. Tapi orang gila itulah yang diselamatkan. Mau gila sama Tuhan? Mau gila sama Tuhan? Tapi kita senang waras sama dunia. Normal. Anak-anak kita, tadi kan polos banget mereka nih. Tapi kita yang kasih mereka penyakitnya. Nih, main game. Nih, iPad. Nih, gak heran anak-anak kita kecil-kecil sudah pakai kacamata. Rusak. Dan Yesus bukan Tuhan mereka. Yesus adalah iPad mereka. Yesus adalah game mereka. Makanya saya bilang sama kids, percuma kamu ngajar tokoh Alkitab buat mereka. Mereka gak perlu, gak ada hubungannya. Nuh begini, Abraham begini, Daud begini. Alkitab bilang mereka gak diselamatkan kalau Yesus gak datang. Yang kamu perlu bagi apa? Pribadi Yesus yang mereka butuhkan. Bukan game, bukan apapun. Itu yang mereka butuhkan. Pribadi Yesus yang mencintai mereka apa adanya. Yang mengasihi mereka apa adanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita bersekutu ya, dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau menyambut Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan sepenuhnya. Inilah bukti pengorbanan Tuhan yang sempurna buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Sakaria sama Lydia.